Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sablego dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu Guru Pendidikan Agama Islam, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang sistem pembelajaran PPG dalam jabatan Guru PAI tahun 2025 dari awal sampai dengan selesai. Bagaimana sistem pembelajarannya? Yuk kita simak video berikut ini. Sistem pembelajaran PPG PAI dalam jabatan tahun 2025, secara umum PPG dalam jabatan dilaksanakan mulai dari pendalaman materi sampai uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Yang pertama, kegiatan pendalaman materi. Kegiatan pendalaman materi ini dilakukan dalam bentuk 1. Mengerjakan pretest modul. 2. Mempelajari materi yang disajikan dalam modul secara mandiri dan terstruktur. 3. Membuat ringkasan materi pada modul pedagogik dan profesional. 4. Mengerjakan tes formatif atau tugas-tugas terstruktur. Dan yang kelima, mengerjakan tes akhir modul. Inilah tampilan di dalam aplikasi atau platform PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 nanti. Proses pembelajaran sistemnya adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari pretest, kemudian mengerjakan resume dan refleksi, kemudian analisa bahan ajar, tugas PBL atau PJBL, kemudian tes akhir modul dan tugas tambahan. Jadi, dalam setiap modul itu akan ditampilkan nilai dari masing-masing kegiatan, yaitu kegiatan mulai dari pretest sampai dengan tes akhir modul seperti ini, yang nantinya nilai itu akan dirata-ratakan seperti ini, kemudian dipetik nilai analisa hasil belajarnya, ada persentasenya. Setelah pretest ada nanti nilai KB1, KB2, KB3, dan KB4 itu nilainya 25%. Kemudian untuk analisa bahan ajar 15%, tugas PBL 35%, tes akhir modul 25%. Sehingga nanti akumulasi nilai dalam bentuk nilai akhir seperti ini. Ini dilakukan selama kegiatan pembelajaran modul, yaitu pendalaman materi. Pada tahun 2023 ini ada 10 modul sebagai pendalaman materi. Nanti mungkin di tahun 2025 bisa akan bertambah atau bisa juga berkurang seperti ini. Jadi semua aktivitas ini harus dilaksanakan oleh mahasiswa PPG. Jangan sampai ada nilai yang tertinggal. Karena nanti akan berpengaruh ke rata-rata nilai persentase sehingga mengakibatkan nilai akhir menjadi di bawah kriteria ketuntasan minimal. Jika nanti pada nilai akhir Bapak Ibu itu di bawah standar, maka otomatis di sini akan berwarna merah dan nanti diberikan tugas tambahan berupa remedial atau peningkatan materi oleh masing-masing dosen. Kemudian sistem pembelajaran PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 yang kedua adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran ini dilaksanakan dalam rangka untuk menghasilkan produk sebagai berikut. Yang pertama, perangkat pembelajaran yang meliputi analisis CP, penyusunan TP dan ATP, penyusunan materi ajar, penyusunan LKPD, alat peraga media pembelajaran, penyusunan instrumen, dan penyusunan modul ajar. Kedua, rekaman video pembelajaran dari salah satu pertemuan dengan format data video MPG berdurasi 7 sampai dengan 10 menit. Dalam kegiatan ini, di sini kita nanti diajarkan
modul perangkat pembelajaran. Selanjutnya nanti perangkat pembelajaran yang sudah kita buat, baik itu dari RPP, kemudian LKPD, dan sebagainya, nanti kita akan praktekkan dalam kegiatan PPL di kelas. Jadi kegiatan PPL itu nanti kita kerjakan selama 3 kali, mulai dari PPL 1, kemudian PPL 2, dan PPL 3. Dan ini juga nanti kegiatan PPL ini kita diminta untuk mengirimkan administrasi selama kegiatan PPL, yaitu berupa perangkat pembelajaran tadi dalam bentuk file scan. Kemudian nanti setelah kita melaksanakan PPL, kita nanti juga akan diminta untuk mengupload video PPL selama di kelas, yaitu mulai dari pembukaan atau kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi tadi sudah dijelaskan durasi video yang akan dinilai itu mulai dari 7 sampai dengan 10 menit. Nanti caranya Bapak Ibu melakukan perekaman di kelas, kemudian Bapak Ibu edit dan persingkat. Yang penting ada di dalam video itu tahapan-tahapan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nanti video tersebut Bapak Ibu upload ke platform YouTube. Kemudian link yang ada di platform YouTube itu Bapak Ibu harus sematkan atau masukkan ke penilaian yang ada di dalam menu PPL. Kemudian yang ketiga adalah induksi dan tryout. Induksi dan tryout dilaksanakan setelah selesai kegiatan pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran. Induksi bertujuan untuk pendalaman materi yang relevan dengan kisi-kisi UKM PPG. Kemudian tryout dilaksanakan dalam rangka uji coba pelaksanaan UKM PPG yang hasilnya dijadikan syarat untuk mengikuti UKM PPG. Nah, jadi ketika pembelajaran yang pertama tadi yaitu kegiatan pendalaman materi dari 10 modul atau berapa modul nanti yang digunakan di tahun 2025. Kemudian begitu juga setelah selesai PPL, yaitu PPL 1, PPL 2, dan PPL 3, selanjutnya nanti kita akan diminta untuk melaksanakan kegiatan induksi. Kami dulu mahasiswa PPG tahun 2023 dan 2024 yang pernah melaksanakan PPG dalam jabatan ini, kegiatan induksi kami laksanakan di LPTK terdekat. Nah, jadi kami diberikan soal-soal yang bertujuan untuk pendalaman materi. Jadi kisi-kisi soal kita diberikan, kemudian kita membahasnya bersama teman-teman dan dosen di dalam kelas masing-masing. Nah, jadi tujuannya untuk membiasakan diri menjawab soal-soal sebagai persiapan nanti kita menjawab soal di dalam ujian pengetahuan atau UP sebagai syarat kelulusan di proses sertifikasi atau PPG ini. Nah, di sini juga nanti saya sudah mempersiapkan file-file dokumen yang kami gunakan dulu pada tahun 2023. Kami gunakan dan kami bahas bersama teman-teman dan dosen. Di sini filenya sudah lengkap, mulai dari tryout 1 sampai dengan tryout 10. Nanti Bapak Ibu bisa download contohnya sebagai referensi agar Bapak Ibu terbiasa menjawab soal-soal tryout, apalagi nanti di soal UP. Nah, perlu diketahui bahwa soal-soal di induksi atau tryout ini itu dalam bentuk soal-soal hot, yaitu soalnya begitu panjang dan kemudian jawabannya membutuhkan penalaran yang sangat tinggi. Jadi nanti Bapak Ibu di sini bisa mendownload di kolom deskripsi video, Bapak Ibu bisa pelajari kapanpun mulai dari soal TO 1 sampai dengan TO 10. Nah, begitu juga dengan yang terakhir adalah uji kompetensi mahasiswa PPG. Uji kompetensi mahasiswa PPG, UKM PPG merupakan bagian integral dari proses PPG dalam jabatan. Uji kompetensi PPG dalam jabatan terdiri atas 1. Uji kinerja, dilakukan dalam bentuk ujian praktik pembelajaran dan uji portofolio. Uji praktik pembelajaran meliputi uji persiapan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran.
Uji portofolio adalah uji yang terkait dengan dokumen portofolio yang disusun oleh mahasiswa PPG mencakup pengembangan diri, penelitian, refleksi diri, pencarian informasi, dan karya inovasi. Uji kinerja dilakukan setelah mahasiswa PPG menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Jadi ujian PPG itu ada dua. Yang pertama adalah UKIN atau sering kita sebut dengan ujian kinerja. Nah, untuk uji kinerja atau UKIN di sini saya juga sudah siapkan kumpulan file yang harus Bapak Ibu persiapkan mulai dari file publikasi, kemudian refleksi, pencarian informasi, inovasi, prestasi, dan pengabdian. Nanti Bapak Ibu bisa download di deskripsi video ini. Sini filenya sudah lengkap. Kemudian yang terakhir adalah uji pengetahuan, yakni uji tulis berbasis komputer berkaitan dengan penguasaan pengetahuan untuk memenuhi capaian pembelajaran program PPG. Jadi setelah ujian kinerja atau UKIN, Bapak Ibu nanti akan melaksanakan ujian yang terakhir yang disebut dengan uji pengetahuan atau UP. Nah, pada kegiatan uji pengetahuan atau UP ini nanti hal-hal yang Bapak Ibu akan persiapkan adalah mulai perangkat Bapak Ibu yaitu berupa laptop, kemudian berupa paket data atau kuota dan aplikasi SEB UP PPG. Nanti Bapak Ibu install di laptop Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada panduannya, kemudian Bapak Ibu harus persiapkan dan cetak fakta integritas. Insya Allah nanti ketika waktu UP PPG nanti saya akan buatkan tutorial yang lengkap juga bagaimana cara menginstal aplikasi UP di laptop Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir di sini adalah untuk PPG dalam jabatan tahun 2025 ini seperti yang sudah kita bahas dulu yaitu dalam bentuk transformasi plus. Di sini ada total 49 hari aktif. Nah, kami dulu mahasiswa PPG PAI pada tahun 2023 dan 2024 itu waktunya sampai dengan 5 bulan, 4 bulan, dan ada juga yang 6 bulan. Nah, sekarang ini dipercepat pada batch 1 transformasi plus ini waktunya sangat singkat sekali yaitu 49 hari aktif. Nah, nanti untuk orientasi akan dimulai tanggal 1 sampai dengan 2 Maret. Kemudian modul profesional tanggal 3 sampai dengan 12 Maret 2025. Kemudian untuk pedagogik di sini 10 hari tanggal 13 sampai dengan 22 Maret 2025. Kemudian belajar mandiri untuk modul pengembangan perangkat pembelajaran itu 10 hari tanggal 23 Maret sampai dengan 5 April 2025. Kemudian program induksi dan tryout yang sudah kita bahas tadi itu dilaksanakan selama 4 hari, tanggal 6 sampai dengan 9 April 2025. Kemudian unggah video pembelajaran yaitu selama 4 hari, 10 sampai dengan tanggal 13 April 2025. Uji kinerja atau UKIN dilaksanakan ini selama 7 hari dibagi menjadi beberapa kelompok nanti tanggal 14 sampai dengan 20 April 2025 dan uji pengetahuan atau UP dilaksanakan 2 hari. Kemudian 2 hari di sini artinya nanti akan dibuatkan kelompok ada yang sesi 1 dalam hari itu, kemudian ada yang mengikuti juga UP pada hari yang kedua. Ini kapasitasnya ada 2 hari, tanggal 21 sampai dengan 22 April 2025. Nanti Bapak Ibu bisa saja mendapatkan jadwal pada tanggal 21 atau tanggal 22, tergantung nanti kartu yang dicetak di aplikasi UP. Kemudian yang terakhir adalah pengumuman. Di sini tenggang waktunya 1 hari yaitu tanggal 23 sampai dengan 27 April 2025. Kemudian
Desain program PPG dalam Jabatan Transformasi Plus tahun 2025 ini tadi sudah kita bahas mulai dari seleksi, pelaksanaan, dan uji kompetensi. Nanti pada UP itu adalah yang dinilai adalah penilaian perangkat pembelajaran, tadi sudah kita bahas, dan yang kedua adalah penilaian video pembelajaran. Dan pada UP itu adalah tes objektif ada 50 butir, soal selama 120 menit. Kemudian ada tes subjektif uraian refleksi berbasis kasus. Baik, inilah informasi atau tayangan singkat tentang sistem pembelajaran PPG PAI tahun 2025. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan mari semangat jaga kesehatan supaya bisa mengikuti kegiatan PPG ini dari awal sampai dengan selesai. Demikian, salam guru PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.